Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Barobangun dengan NIM 2203233 dari kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian 7B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dasar, serta langkah-langkah implementasi HACCP. Tidak hanya dari sisi teori, tetapi juga bagaimana sistem ini bisa diterapkan secara nyata di lapangan, baik pada skala industri besar, menengah, maupun usaha kecil yang sedang berkembang. Topik ini sangat penting, terutama bagi yang bergerak di bidang industri pangan, pengawasan mutu, dan keamanan konsumsi masyarakat. Di tengah semakin ketatnya persaingan global dan meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kualitas serta keamanan produk, sistem HACCP menjadi salah satu standar internasional yang wajib diterapkan dalam menjamin mutu serta keamanan pangan. Harapannya setelah memahami konsep dasar HACCP secara menyeluruh, sekaligus mampu mengidentifikasi potensi bahaya di lingkungan kerja dan menerapkan pengendalian yang efektif untuk memastikan keamanan pangan yang dihasilkan. Karena pada akhirnya, penerapan HACCP bukan sekadar memenuhi tuntutan regulasi atau sertifikasi, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan profesional dalam menyediakan pangan yang aman, berkualitas, dan layak konsumsi bagi masyarakat luas. Selanjutnya itu ada pengertian HACCP. HACCP adalah sebuah metode sistematis berbasis sains yang mengidentifikasi risiko bahaya tertentu dan tindakan pengendaliannya untuk memastikan keamanan dari produk pangan yang diproduksi. Berfokus pada pencegahan, HACCP dapat membantu perubahan, termasuk merancang peralatan dan prosedur pengolahan. HACCP adalah singkatan dari Hazard Analysis and Critical Control Point, yang dalam bahasa Indonesia berarti analisis bahaya dan titik kendali kritis. Sistem ini merupakan pendekatan ilmiah dan sistematis yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya yang dapat mengancam keamanan pangan. HACCP bukan hanya sebuah dokumen atau prosedur administratif, tetapi sebuah sistem manajemen mutu yang berfokus pada pencegahan, bukan sekedar inspeksi terhadap produk akhir. Prinsip dasarnya adalah memastikan bahwa setiap potensi bahaya yang mungkin timbul dalam proses produksi dapat dikenali dan dikendalikan sejak dini sebelum produk sampai ke tangan konsumen. HACCP ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1960-an oleh perusahaan Pillsbury yang bekerja sama dengan NASA untuk memastikan makanan yang dikonsumsi oleh para astronot benar-benar aman di luar angkasa. Seiring waktu, sistem ini kemudian diadopsi oleh World Health Organization atau WHO dan FAO melalui Codex Alimentarius Commission sebagai standar internasional keamanan pangan. Dengan kata lain, HACCP adalah fondasi dari seluruh sistem jaminan mutu pangan modern. Hampir semua standar internasional seperti ISO 22000 dan FSSC 22000
menjadikan HACCP sebagai dasar utama dalam penerapannya. Slide selanjutnya itu ada penerapan HACCP di Indonesia. Di Indonesia, penerapan HACCP diatur dalam berbagai regulasi seperti Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik, sertifikat yang baik. Sertifikasi HACCP biasanya diwajibkan bagi perusahaan makanan dan minuman yang ingin mengekspor produknya ke pasar internasional. Selain itu, banyak lembaga pelatihan dan sertifikasi HACCP yang tersedia, termasuk yang diakui oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN dan lembaga internasional. Di Indonesia, penerapan HACCP sudah diatur secara resmi oleh pemerintah melalui berbagai regulasi dan pedoman teknis yang mengacu pada standar internasional, terutama Codex Alimentarius Commission dari FAO dan WHO. Salah satu regulasi penting yang menjadi dasar penerapan HACCP di Indonesia adalah Peraturan Kepala BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang cara produksi pangan olahan yang baik atau CPTOB. Regulasi ini mewajibkan setiap pelaku industri pangan olahan untuk memastikan bahwa proses produksinya memenuhi standar keamanan, kebersihan, dan mutu yang dapat menjamin produk akhir aman dikonsumsi masyarakat. Dalam konteks tersebut, HACCP berperan sebagai sistem manajemen keamanan pangan yang melengkapi CPTOB. Jika CPTOB berfokus pada cara, sarana, dan lingkungan produksi yang baik, maka HACCP fokus pada identifikasi dan pengendalian bahaya spesifik yang mungkin terjadi selama proses produksi. Artinya, setiap industri pangan yang ingin menjamin produknya benar-benar aman dan berkualitas harus mengintegrasikan kedua sistem tersebut, yaitu CPTOB sebagai dasar operasional dan HACCP sebagai sistem pengendalian risiko berbasis ilmiah. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah peraturan yang mendukung penerapan HACCP di berbagai sektor pangan. Yang di antaranya itu ada Peraturan Kepala BPOM Nomor HK03 Tahun 2012 tentang pedoman penerapan sistem HACCP di industri pangan. Pedoman ini memberikan panduan teknis lengkap mengenai cara menyusun, menerapkan, memverifikasi, dan mendokumentasikan sistem HACCP yang sesuai dengan prinsip-prinsip kodeks. Yang kedua itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang menegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib menjamin keamanan produk pangannya melalui penerapan sistem yang berbasis risiko seperti HACCP. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 52 yang mewajibkan unit pengolahan hasil perikanan atau UPI yang berorientasi ekspor untuk menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan berbasis HACCP. Yang keempat itu ada SNI, yang mana prinsip umum higienis pangan dan penerapan HACCP yang dikeluarkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN, yang dimana standar ini mengadopsi langsung pedoman internasional kodeks dan digunakan sebagai acuan sertifikasi di Indonesia.
Melalui regulasi-regulasi tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa HACCP bukan hanya rekomendasi, melainkan sudah menjadi kewajiban bagi industri pangan tertentu, khususnya bagi perusahaan yang ingin menembus pasar ekspor atau bekerja sama dengan jaringan retail besar yang mensyaratkan jaminan keamanan pangan. Di Indonesia, penerapan HACCP tidak dilakukan oleh satu lembaga saja, melainkan merupakan kerjasama lintas instansi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, dan dunia industri. Ada beberapa lembaga yang berperan aktif, yang diantaranya itu adalah BPOM yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan industri pangan olahan serta memberikan pedoman penerapan HACCP. Yang kedua ada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang dimana mengawasi penerapan HACCP di unit pengolahan hasil perikanan yang berorientasi ekspor. Yang ketiga itu ada Kementerian Pertanian atau Kementan, di mana ia menerapkan sistem serupa pada sektor peternakan, hortikultura, dan pangan segar asal tumbuhan. Yang keempat ada Badan Standarisasi Nasional atau BSN yang menetapkan dan memelihara standar nasional HACCP melalui SNI serta mengakreditasi lembaga sertifikasi. Yang kemudian selanjutnya ada lembaga sertifikasi HACCP atau LSPro yang bertugas melakukan audit dan sertifikasi HACCP untuk industri pangan baik dalam negeri maupun ekspor. Selain lembaga pemerintah, terdapat pula konsultan dan lembaga pelatihan HACCP yang membantu perusahaan dalam menyusun dokumen pelatihan tim HACCP hingga simulasi audit internal. Saat ini, penerapan HACCP sudah sangat luas di Indonesia, khususnya pada sektor-sektor yang beresiko tinggi terhadap keamanan pangan. Misalnya itu industri perikanan ekspor seperti tuna, udang, dan hasil laut lainnya. Ini diwajibkan memiliki sertifikat HACCP agar dapat menembus pasar Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa. Yang kedua, industri susu, daging olahan, air minum dalam kemasan atau AMDK, produk bakery, dan makanan siap saji. Juga banyak yang sudah menerapkan sistem HACCP sebagai bagian dari sertifikasi ISO 22000 atau FSSC 22000. Yang ketiga itu ada UMKM pangan juga mulai dikenalkan pada konsep HACCP sederhana melalui pelatihan dan bimbingan dari BPOM serta Dinas Ketahanan Pangan Daerah. Tujuannya agar produk lokal juga bisa bersaing di pasar modern dengan jaminan keamanan yang terstandar. Dengan demikian, penerapan HACCP di Indonesia ini bukan hanya milik industri besar, tetapi juga semakin menjangkau sektor usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari upaya nasional meningkatkan kualitas dan keamanan pangan domestik. Selanjutnya itu ada sekilas mengenai HACCP. Konsep atau sistem HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959 oleh NASA dan Pillsbury Company. Tujuan awal pengembangannya adalah untuk menjamin keamanan pangan bagi astronot yang akan diterbangkan ke luar angkasa. Namun, seiring waktu berjalan, sistem ini mulai diterapkan dalam industri pangan di seluruh dunia sebagai sistem pengendalian keamanan pangan yang efektif.
Pada awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan dalam industri pangan yang fokus memproduksi makanan kering, kemudian berkembang ke berbagai sektor industri pangan lain seperti pengolahan daging, perikanan, produk susu, dan lainnya. HACCP merupakan sistem manajemen keamanan pangan yang berbasis ilmiah yang berfungsi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi selama proses produksi makanan. Sistem ini tidak hanya menekankan pada pemeriksaan produk akhir, tetapi lebih berfokus pada pencegahan terjadinya bahaya sejak tahap awal proses produksi, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, penyimpanan, hingga ke distribusi. Jadi, HACCP bisa dikatakan sebagai pendekatan proaktif terhadap keamanan pangan, bukan reaktif. Secara historis, konsep HACCP pertama kali dikembangkan pada tahun 1959. Pada masa itu, NASA menghadapi tantangan besar, yaitu bagaimana menjamin makanan yang dikonsumsi oleh para astronot benar-benar aman dan bebas dari mikroorganisme berbahaya, karena sedikit saja kontaminasi bisa mengancam keselamatan misi luar angkasa. Kemudian, sistem pengujian konvensional pada produk pangan tidak dianggap cukup karena pemeriksaan setelah produk jadi tidak mampu menjamin sepenuhnya keamanan makanan. Oleh karena itu, para ilmuwan kemudian mengembangkan suatu metode yang lebih sistematis dan berbasis pencegahan, yaitu dengan mengidentifikasi titik-titik kritis dalam proses produksi yang berpotensi menimbulkan bahaya. Kemudian, membuat langkah-langkah pengendalian untuk memastikan bahaya tersebut tidak terjadi. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Hazard Analysis and Critical Control Point atau yang disingkat dengan HACCP. Setelah terbukti efektif dalam menjamin keamanan pangan untuk misi luar angkasa, konsep HACCP kemudian mulai diadaptasi ke industri pangan di bumi, terutama pada industri yang menuntut standar keamanan pangan tinggi seperti produk daging olahan, makanan kering, dan pangan steril. Pada dekade 1970-an, HACCP mulai diterapkan oleh industri makanan komersial di Amerika Serikat, dan pada tahun 1971, sistem ini diperkenalkan secara luas dalam konferensi nasional tentang keamanan pangan. Sejak saat itu, berbagai lembaga internasional seperti FAO atau Food and Agriculture Organization dan WHO atau World Health Organization mulai mengakui HACCP sebagai metode paling efektif untuk menjamin keamanan pangan global. HACCP kemudian menjadi dasar dari Codex Alimentarius, yaitu pedoman internasional tentang keamanan pangan yang diakui di seluruh dunia. Seiring perkembangan zaman, sistem HACCP pun berkembang dan disesuaikan dengan berbagai jenis industri pangan di seluruh dunia. Awalnya, sistem ini lebih banyak digunakan pada industri pangan besar yang memproduksi makanan kering atau tahan lama seperti sereal, makanan kaleng, dan makanan siap saji. Namun, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keamanan pangan, HACCP mulai diterapkan juga pada berbagai sektor lain, seperti industri pengolahan daging dan unggas,
untuk mencegah kontaminasi bakteri seperti Salmonella atau E. coli. Yang kedua ada industri perikanan untuk memastikan produk laut aman dari bahaya biologis dan kimiawi sebelum diekspor. Yang ketiga ada industri susu dan produk olahan susu untuk menghindari risiko patogen yang dapat berkembang dalam produk cair. Yang selanjutnya ada industri makanan siap saji dan catering yang melayani konsumsi masyarakat dalam skala besar. Bahkan kini, sistem HACCP tidak hanya diterapkan di sektor industri besar, tetapi juga diperkenalkan pada pelaku UMKM pangan, restoran, hotel, dan dapur institusional seperti rumah sakit dan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa HACCP telah berevolusi menjadi sistem universal yang dapat diterapkan pada berbagai skala usaha dengan satu tujuan utama, yaitu menjamin keamanan pangan bagi konsumen di setiap tahap rantai produksi dan distribusi. Adapun tujuan dan manfaat dari HACCP, yang tujuan utamanya itu adalah mencegah terjadinya bahaya pada produk pangan sehingga mendapatkan produk yang aman dan berkualitas. Dengan menerapkan sistem ini, industri pangan dapat mengendalikan potensi bahaya yang mungkin terjadi pada setiap produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Tujuan utama HACCP adalah mencegah terjadinya bahaya produk pangan sejak awal proses produksi, bukan menunggu hingga produk selesai dibuat. Melalui pendekatan yang sistematis, HACCP membantu industri pangan untuk mengidentifikasikan potensi bahaya biologis, kimia, maupun fisik yang dapat muncul di setiap tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, hingga distribusi ke konsumen. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengendalikan dan mencegah risiko sebelum menimbulkan dampak, sehingga produk yang dihasilkan tetap aman dan bermutu tinggi. Secara lebih luas, tujuan HACCP juga mencakup hal-hal ini. Yang pertama itu menjamin keamanan pangan secara menyeluruh agar produk yang dihasilkan memenuhi standar kesehatan masyarakat. Yang kedua, membangun sistem pencegahan dini atau preventive system terhadap bahaya yang mungkin timbul, bukan hanya mengandalkan pemeriksaan akhir atau uji laboratorium. Yang ketiga, menentukan titik kendali kritis atau CCP yang harus diawasi untuk memastikan proses produksi berjalan dalam kondisi yang aman. Dan yang keempat adalah meningkatkan kendala dan tanggung jawab industri pangan terhadap mutu dan keamanan produknya. Dengan demikian, penerapan HACCP bertujuan untuk menciptakan rangkaian proses produksi yang terkendali dan terdokumentasi dengan baik, sehingga setiap potensi bahaya dapat dicegah sedini mungkin. Kemudian, adapun manfaat dari HACCP itu selain memiliki tujuan yang sangat penting, penerapan HACCP juga memberikan dampak nyata bagi berbagai pihak, baik bagi industri, konsumen, maupun pemerintah. Bagi industri pangan, penerapan HACCP akan meningkatkan efisiensi dan kendala proses produksi. Dengan adanya sistem pemantauan dan titik kendali kritis, perusahaan dapat mendeteksi potensi masalah lebih cepat, sehingga bisa melakukan tindakan korektif sebelum produk menjadi rusak atau tidak aman.
Hal ini secara langsung akan mengurangi pemborosan bahan baku, menekan biaya produksi, dan meminimalkan risiko penarikan produk atau recall yang bisa merugikan perusahaan secara finansial maupun reputasi. Selain itu, penerapan HACCP juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Ketika konsumen mengetahui bahwa produk yang mereka konsumsi dihasilkan melalui sistem keamanan pangan yang terstandar internasional, mereka akan merasa lebih yakin dan loyal terhadap merek tersebut. Dalam konteks perdagangan global, sertifikasi HACCP menjadi salah satu syarat penting untuk ekspor pangan, karena negara-negara tujuan seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Uni Eropa hanya menerima produk yang diproduksi sesuai sistem keamanan pangan yang diakui secara internasional. Jadi, HACCP tidak hanya meningkatkan keamanan produk, tetapi juga membuka peluang pasar internasional dan meningkatkan daya saing produk industri di luar negeri. Dari sisi pemerintah dan regulator, penerapan HACCP membantu dalam pengawasan keamanan pangan secara lebih efisien karena industri telah memiliki sistem pengendalian yang terstruktur dan terdokumentasi. Bagi konsumen, manfaatnya tentu sangat besar. Dengan adanya sistem HACCP, konsumen mendapatkan jaminan bahwa makanan yang mereka konsumsi aman, bebas dari bahan berbahaya, dan diproduksi sesuai standar kesehatan yang ketat. Secara keseluruhan, manfaat HACCP dapat dirangkum sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Yang kedua, mengurangi risiko kontaminasi dan kerugian akibat produk yang tidak aman. Yang ketiga, memenuhi persyaratan hukum dan regulasi yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produksi melalui sistem pengendalian yang efektif dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, membantu perusahaan dalam proses audit dan sertifikasi pangan seperti ISO 22000 atau FSSC 22000. Jadi, manfaat HACCP bukan hanya dari sisi teknis keamanan pangan, tetapi juga dari aspek ekonomi, reputasi, dan keberlanjutan bisnis. Dengan kata lain, perusahaan yang menerapkan HACCP tidak hanya melindungi konsumennya, tetapi juga melindungi dirinya sendiri dari risiko hukum, kerugian finansial, dan penurunan kepercayaan publik. Dalam sistem HACCP, salah satu tahapan paling penting adalah melakukan analisis bahaya atau hazard analisis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi semua potensi bahaya yang dapat mengancam keamanan pangan selama proses produksi, baik yang berasal dari bahan baku, peralatan, lingkungan produksi, maupun dari pekerja itu sendiri. Secara umum, bahaya dalam konteks HACCP dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu bahaya biologis, bahaya kimiawi, dan bahaya fisik. Ketiganya dapat menyebabkan produk pangan menjadi tidak aman untuk dikonsumsi apabila tidak dikendalikan dengan baik. Yang pertama itu ada bahaya biologis.
Bahaya biologis merupakan bahaya yang disebabkan oleh mikroorganisme hidup yang dapat mencemari produk pangan. Mikroorganisme ini dapat berupa bakteri, virus, jamur, maupun parasit yang jika masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan dapat menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari gangguan pencernaan ringan hingga infeksi serius. Contoh bakteri penyebab bahaya biologis yang umum dijumpai itu ada Salmonella sp yang dapat menyebabkan penyakit salmonellosis akibat konsumsi produk hewani yang kurang matang. Yang kedua itu ada Escherichia coli, terutama strain E. coli yang sering ditemukan pada daging sapi cincang, sayuran mentah, atau air yang terkontaminasi. Yang ketiga ada Listeria monocytogenes yang dapat tumbuh bahkan pada suhu dingin. Sering ditemukan pada produk olahan susu dan daging siap saji. Yang keempat ada Clostridium botulinum, yaitu penghasil racun botulinum yang mematikan dan biasanya ditemukan pada makanan kaleng yang tidak diproses dengan benar. Selain itu, virus seperti hepatitis dan norovirus juga dapat menular melalui makanan yang diolah dengan kebersihan rendah, terutama jika pekerja tidak mencuci tangan dengan benar. Parasit seperti Toxoplasma gondii dan Giardia lamblia pun termasuk dalam kelompok ini. Biasanya berasal dari bahan mentah seperti daging atau air yang terkontaminasi. Bahaya biologis sangat beresiko karena banyak di antaranya tidak terlihat secara kasat mata, tidak berbau, dan tidak mengubah rasa makanan, sehingga sulit dikenali tanpa pengujian laboratorium. Oleh karena itu, dalam HACCP, pengendalian bahaya biologis menjadi prioritas utama, misalnya melalui penerapan suhu pemasakan yang tepat, penyimpanan dingin, kebersihan peralatan, serta penerapan Good Manufacturing Practice atau GMP dan Sanitation Standard Operation Procedure atau SSOP yang ketat. Yang kedua itu ada bahaya kimiawi. Bahaya kimiawi yaitu bahaya yang disebabkan oleh kontaminasi bahan kimia berbahaya ke dalam produk pangan. Kontaminasi ini dapat terjadi baik secara sengaja maupun tidak sengaja selama proses produksi, pengemasan, maupun distribusi. Ada beberapa sumber utama bahaya kimiawi. Yang pertama itu pestisida atau residu bahan kimia pertanian yang tertinggal pada sayuran, buah, atau biji-bijian karena penggunaan berlebihan atau pencucian yang tidak sempurna. Yang kedua, ada logam berat seperti timbal atau Pb, merkuri atau Hg, dan kadmium atau Cd yang bisa berasal dari lingkungan, air, atau peralatan logam yang berkarat. Yang ketiga itu ada aditif pangan yang digunakan tidak sesuai dosis atau jenis yang diizinkan. Misalnya penggunaan formalin, boraks, atau rodamin B yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang keempat ada racun alami atau natural toxin yang terkandung dalam bahaya pangan tertentu seperti aflatoksin pada kacang tanah atau sianida pada singkong yang tidak diolah dengan benar. Yang selanjutnya itu ada residu obat-obatan hewan seperti antibiotik yang tertinggal pada daging, telur,
atau susu karena hewan disembelih sebelum masa henti obat berakhir. Bahaya kimiawi ini dapat menimbulkan efek jangka pendek seperti keracunan akut atau efek jangka panjang seperti kerusakan organ, gangguan saraf, dan risiko kanker. Dalam sistem HACCP, pengendalian bahaya kimiawi dilakukan dengan cara memastikan pemasok bahan baku terpercaya, melakukan pengujian laboratorium secara berkala, serta menggunakan bahan tambahan pangan sesuai peraturan BPOM dan Kodeks Alimentarius. Yang selanjutnya itu ada bahaya fisik. Jenis bahaya fisik adalah bahaya yang disebabkan oleh masuknya benda asing secara tidak sengaja ke dalam produk pangan. Bahaya fisik biasanya berasal dari kontaminasi benda padat yang dapat membahayakan konsumen secara langsung, seperti menyebabkan luka, tersedak, atau kerusakan gigi. Contoh umum bahaya fisik itu ada pecahan kaca atau plastik dari wadah atau botol yang retak, logam kecil dari mesin produksi, serpihan kayu, batu atau debu, potongan rambut, kuku, atau perhiasan dari pekerja, dan benda asing lainnya seperti staples, paku, atau sisa kemasan. Walaupun tampak sederhana, bahaya fisik sering menjadi penyebab utama keluhan konsumen karena dapat langsung terlihat atau dirasakan ketika produk dikonsumsi. Oleh karena itu, pengendalian bahaya fisik dilakukan melalui penerapan sistem keamanan yang ketat, misalnya itu pemeriksaan visual bahan baku, penggunaan detektor logam dan saringan magnetik, pemeliharaan rutin mesin produksi, dan pelatihan kebersihan serta disiplin bagi seluruh karyawan produksi. Dengan langkah-langkah ini, potensi bahaya fisik dapat diminimalkan sehingga produk pangan tetap aman dan berkualitas tinggi. Dari penjelasan ketiga jenis bahaya tersebut, yang bahaya biologis, kimia, dan fisik, dapat dipahami bahwa keamanan pangan sangat bergantung pada kemampuan industri untuk mengenali dan mengendalikan semua sumber bahaya sejak awal. HACCP membantu industri dalam menyusun sistem yang terstruktur, ilmiah, dan preventif, sehingga setiap potensi bahaya dapat dicegah sebelum produk sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian, analisis bahaya bukan hanya kewajiban administratif, tetapi merupakan fondasi utama dalam memastikan produk pangan yang aman, berkualitas, dan dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya itu ada batas kritis atau critical limits. Batas kritis merupakan parameter numerik atau kualitatif yang ditetapkan sebagai nilai ambang batas yang harus dipenuhi untuk memastikan titik kendali kritis atau CCP tetap atau TCCP tetap dalam kondisi aman. Batas ini berfungsi sebagai indikator utama untuk membedakan antara kondisi proses yang masih aman dengan kondisi yang berpotensi menyebabkan bahaya keamanan pangan. Nilai batas kritis ditentukan berdasarkan hasil kajian ilmiah, literatur teknis, peraturan pemerintah, atau standar internasional seperti Kodeks Alimentarius. Batas kritis dapat berupa nilai kuantitatif, misalnya itu suhu minimal pemanasan 75 derajat Celcius selama 15 detik, pH lebih kurang 4,5, atau kadar air maksimum 12%, atau kualitatif misalnya warna,
aroma, atau konsistensi tertentu yang menunjukkan kerentangan kematangan produk. Penetapan batas kritis harus mempertimbangkan 3 faktor utama, yaitu jenis bahaya yang dikendalikan, apakah biologi, kimia, atau fisik. Yang kedua, tujuan proses produksinya seperti membunuh mikroba, mengurangi kelembapan, atau menstabilkan pH. Yang ketiga, kondisi lingkungan produksi yang meliputi suhu, kelembapan, dan durasi proses. Apabila batas kritis tidak terpenuhi, maka dianggap telah terjadi penyimpangan atau deviation dan produk yang dihasilkan berpotensi tidak aman. Oleh karena itu, batas kritis menjadi dasar pengambilan keputusan dalam tindakan korektif. Yang selanjutnya itu ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan atau monitoring adalah proses pengamatan dan pengukuran yang dilakukan secara teratur, sistematis, dan terdokumentasi terhadap titik kendali kritis atau CCP dan batas kritis yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap tahap produksi berjalan dalam kondisi terkendali dan sesuai dengan standar keamanan pangan. Pemantauan dapat dilakukan secara manual, misalnya pengukuran suhu harian dengan termometer, pencatatan kelembapan secara berkala, atau pemeriksaan visual terhadap warna dan tekstur produk, maupun secara otomatis menggunakan sensor suhu, alat deteksi logam, atau sistem SCADA. Hasil pemantauan harus dicatat dan disimpan dalam bentuk dokumen yang ditelusuri atau traceable, karena data ini menjadi bukti bahwa sistem HACCP dijalankan dengan baik. Pemantauannya memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama itu mendeteksi penyimpangan sedini mungkin, sehingga tindakan koreksi bisa segera dilakukan. Yang kedua, menjamin konsistensi proses produksi agar kualitas dan keamanan produk tetap stabil. Dan yang ketiga, menyediakan bukti objektif yang dapat digunakan untuk audit internal maupun eksternal. Tanpa sistem pemantauan yang baik, sekalipun batas kritis telah ditetapkan dengan benar, efektivitas pengendalian bahaya tidak dapat dijamin. Oleh karena itu, monitoring dianggap sebagai jantung dari sistem HACCP sendiri. Yang selanjutnya itu ada tindakan koreksi atau corrective action. Tindakan koreksi adalah langkah-langkah yang diambil segera setelah hasil pemantauan menunjukkan adanya penyimpangan dari batas kritis pada titik kendali kritis. Tindakan ini bertujuan untuk mengembalikan proses ke kondisi yang aman serta mencegah produk yang berpotensi berbahaya mencapai konsumen. Dalam praktiknya, tindakan koreksi bisa mencakup berbagai bentuk seperti menghentikan sementara proses produksi untuk menganalisis penyebab masalah, memperbaiki atau menyesuaikan parameter proses seperti meningkatkan suhu pemanasan atau memperpanjang waktu pengeringan. Yang ketiga, memisahkan dan menilai produk yang terdampak untuk menentukan apakah masih aman atau harus dimusnahkan. Yang keempat, menarik kembali produk atau recall yang telah terdistribusi jika terbukti berisiko terhadap kesehatan konsumen. Selain tindakan langsung, diperlukan pula analisis akar penyebab atau root cause analysis untuk menemukan sumber masalah. Misalnya itu kerusakan alat,
kesalahan operator, atau bahan baku yang tidak sesuai standar. Setelah akar masalah diketahui, perusahaan wajib mengambil tindakan pencegahan atau preventive action agar kesalahan serupa tidak terulang di masa depan. Dengan kata lain, tindakan koreksi tidak hanya bersifat reaktif tetapi juga proaktif dalam memperbaiki sistem pengendalian dan menjaga kepercayaan konsumen terhadap mutu produk. Yang selanjutnya itu ada titik kendali kritis atau critical control point. Titik kendali kritis adalah suatu tahap atau langkah tertentu dalam proses produksi makanan di mana pengendalian harus diterapkan secara ketat untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi potensi bahaya keamanan pangan hingga ke tingkat yang dapat diterima. CCP merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem HACCP yang menjadi dasar dalam memastikan setiap tahapan produksi berjalan aman dan terkontrol. Bahaya yang dimaksud dapat berupa bahaya biologis seperti bakteri patogen Salmonella, E. coli, Listeria monocytogenes, bahaya kimia seperti residu pestisida, logam berat, bahan tambahan berlebih, maupun bahaya fisik seperti serpihan logam, kaca, atau plastik. Pada titik kendali kritis, pengawasan harus dilakukan dengan metode yang dapat diukur, diamati, dan diuji untuk memastikan bahwa proses benar-benar terkendali. Contoh penerapan CCP dalam industri pangan yaitu proses pasteurisasi susu di mana suhu dan waktu pemanasan harus cukup untuk membunuh mikroba patogen tanpa merusak kualitas produk. Yang kedua itu proses pendinginan daging setelah pemotongan yang harus dilakukan pada suhu tertentu agar pertumbuhan mikroorganisme terhambat. Dan yang terakhir, proses sterilisasi kaleng makanan yang harus mencapai suhu dan tekanan tertentu untuk menjamin keamanan produk. Penetapan CCP dilakukan melalui analisis risiko dan pemetaan seluruh tahapan proses produksi. Hanya tahap yang benar-benar krusial bagi keamanan pangan yang dikategorikan sebagai CCP, sehingga perusahaan dapat memfokuskan sumber daya pengendalian pada titik-titik paling penting. Yang kemudian itu ada titik kendali atau control point. Titik kendali atau control point adalah tahapan dalam proses produksi pangan di mana suatu tindakan pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah, mengurangi, atau menghilangkan bahaya potensi, tetapi tidak sampai pada tingkat yang kritis seperti pada CCP. Dengan kata lain, titik kendali adalah area pengawasan yang penting untuk menjaga mutu dan keamanan pangan. Namun bila terjadi penyimpangan di tahap ini, tidak selalu langsung menyebabkan produk menjadi berbahaya bagi konsumen. Titik kendali berperan sebagai bagian dari sistem jaminan mutu dan keamanan pangan yang lebih luas, yang membantu memastikan setiap tahapan proses berjalan sesuai prosedur. CP biasanya mencakup faktor-faktor yang berkaitan dengan kebersihan, kualitas bahan baku, sanitasi, dan praktik produksi yang baik. Beberapa contoh penerapan CP yaitu yang pertama pemeriksaan bahan baku sebelum masuk ke tahap produksi untuk memastikan tidak ada kontaminasi atau kerusakan. Yang kedua, pembersihan dan sanitasi peralatan sebelum digunakan agar tidak terjadi kontaminasi silang. Yang ketiga, pengaturan suhu ruang penyimpanan agar bahan baku tetap segar dan tidak cepat rusak. Dan yang keempat, pengawasan terhadap personal higienis bekerja seperti penggunaan sarung tangan, masker, dan pakaian kerja yang sesuai. Walaupun CP tidak termasuk titik kendali kritis, namun pengendalian di titik ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas sistem HACCP secara keseluruhan.
Bila CP diabaikan, risiko bahaya dapat meningkat sehingga tahap CCP berikutnya menjadi lebih berat dan kompleks untuk dikendalikan. Yang selanjutnya itu ada validasi atau validation. Validasi merupakan proses pembuktian ilmiah dan evaluasi sistematis untuk memastikan bahwa sistem HACCP yang diterapkan benar-benar efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Validasi dilakukan sebelum sistem dijalankan secara penuh, serta secara berkala setiap kali terjadi perubahan signifikan dalam proses produksi, bahan baku, atau perawatan. Tujuan utama validasi adalah memastikan bahwa setiap elemen dalam sistem HACCP, mulai dari analisis bahaya, penetapan CCP, batas kritis, hingga proses pemantauan dan tindakan koreksi, benar-benar mampu menjamin keamanan produksi. Validasi dapat dilakukan melalui uji laboratorium, data historis, referensi ilmiah atau standar internasional, dan audit internal dan eksternal. Proses validasi menghasilkan dokumen pembuktian yang menjadi dasar keabsahan sistem HACCP. Jika hasil validasi menunjukkan ketidakefektifan sistem, maka perlu dilakukan revisi terhadap prosedur, parameter, atau CCP yang digunakan. Yang slide selanjutnya itu ada 7 prinsip utama HACCP. Yang pertama itu ada identifikasi potensi bahaya pada semua tahapan produksi. Prinsip pertama adalah yaitu proses sistematis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya yang dapat memengaruhi keamanan produk pangan. Dalam tahap ini, tim HACCP menganalisis seluruh tahapan produksi, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga distribusi untuk mengenali kemungkinan munculnya bahaya biologis, kimia, maupun fisik. Misalnya pada industri susu, bahaya biologis dapat berupa kontaminasi salmonella, bahaya kimia berasal dari residu antibiotik, dan bahaya fisik dapat berupa serpihan logam dari perawatan. Setelah semua bahaya teridentifikasi, tim kemudian menilai tingkat risiko masing-masing bahaya dengan mempertimbangkan dua aspek. Yang pertama itu tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya. Hasil penelitian ini membantu menentukan bahaya mana yang paling perlu dikendalikan secara ketat. Yang kedua itu ada menentukan tahapan produksi yang dapat dikendalikan untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya. Yang prinsip kedua ini yaitu tahapan tertentu dalam proses produksi di mana pengendalian dapat diterapkan untuk mencegah, menghilangkan, atau mengurangi bahaya hingga tingkat yang dapat diterima. Penentuan CCP biasanya dilakukan dengan menggunakan decision tree atau diagram keputusan yang membantu tim HACCP secara objektif menentukan apakah suatu tahap benar-benar merupakan CCP atau sekedar kontrol poin biasa. Tujuan utama dari prinsip ini adalah memastikan bahwa tidak ada bahaya signifikan yang lolos tanpa pengendalian yang efektif. Yang kemudian itu menetapkan batas kritis untuk CCP. Setelah titik kendali kritis ditentukan, langkah berikutnya adalah menetapkan batas kritis untuk masing-masing CCP. Batas kritis adalah nilai atau parameter yang menjadi batas aman bagi produk pangan. Jika nilai ini terlampaui, maka produk dianggap tidak aman. Misalnya, contohnya itu suhu minimum pasteurisasi adalah 72 derajat selama 15 detik. Kadar air maksimum produk kering lebih kurang 12%. Nilai-nilai ini harus berdasarkan bukti ilmiah seperti hasil penelitian, standar internasional atau nasional, atau peraturan pemerintah. Dengan adanya batas kritis, perusahaan memiliki acuan objektif yang jelas untuk memastikan bahwa setiap produk aman untuk prinsip keempat itu ada menetapkan sistem pemantauan pengendalian atau monitoring CCP. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk memastikan bahwa setiap parameter proses selalu berada dalam batas kritis yang ditetapkan.
Bentuk pemantauan dapat berupa pengukuran suhu atau waktu pemasakan, pengujian kadar pH, kadar air atau residu kimia, dan pemeriksaan visual terhadap kebersihan dan integritas kemasan. Hasil pemantauan harus dicatat dengan baik dan konsisten dalam formulir atau sistem pencatatan digital. Catatan ini tidak hanya penting untuk kontrol internal, tetapi juga berfungsi sebagai bukti saat dilakukan audit atau inspeksi oleh pihak berwenang. Yang kelima itu adalah menetapkan tindakan perbaikan jika CCP tidak terkendali. Prinsip kelima ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk yang berpotensi berbahaya tidak diteruskan ke tahap berikutnya atau sampai ke konsumen. Tindakan koreksi harus terdokumentasi secara rinci, mencakup waktu kejadian, penyebab, tindakan yang diambil, dan hasil akhir. Prinsip keenam yaitu menetapkan prosedur verifikasi sistem HACCP, yaitu memastikan bahwa seluruh sistem HACCP benar-benar berfungsi sesuai rencana dan mampu menjamin keamanan pangan. Verifikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama itu audit internal atau eksternal secara berkala, pengujian laboratorium terhadap sampel produk, dan evaluasi efektivitas pemantauan dan tindakan koreksi. Selain itu, setiap kali terjadi perubahan pada proses, bahan baku, atau perawatan, sistem HACCP harus ditinjau ulang untuk memastikan masih relevan. Verifikasi bukan sekedar formalitas, tetapi bagian penting dari proses perbaikan berkelanjutan. Prinsip terakhir yaitu mengembangkan dokumentasi untuk prinsip HACCP. Semua kegiatan dalam sistem HACCP, mulai dari analisis bahaya, penetapan CCP, batas kritis, hingga pemantauan dan tindakan koreksi, harus tercatat secara lengkap dan sistematis. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti pelaksanaan sistem HACCP, referensi untuk audit dan inspeksi, dan dasar pengambilan keputusan bila terjadi penyimpangan atau komplain konsumen. Dengan dokumentasi yang baik, setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan administratif. Inilah yang membedakan sistem HACCP dari sekedar prosedur manual biasa. Yang selanjutnya itu ada 12 langkah penerapan dalam HACCP. Yang pertama itu membentuk tim HACCP. Langkah pertama adalah membentuk tim HACCP yang terdiri dari individu dengan berbagai latar belakang keahlian seperti teknologi pangan, mikrobiologi, produksi, sanitasi, dan kualitas. Tim ini bertanggung jawab menyusun, menerapkan, dan mengevaluasi sistem HACCP secara keseluruhan. Setiap anggota harus memiliki pemahaman mendalam tentang proses produksi dan prinsip keamanan pangan. Yang kedua itu adalah kumpulkan informasi tentang produk dan proses, yaitu mengumpulkan data dan informasi tentang produk, bahan baku, proses produksi, dan kondisi operasional yang relevan. Dan selanjutnya itu adalah mengidentifikasikan bahaya terkait bahan baku, proses, bahan baku, proses, produk jadi, dan konsumen. Pada langkah ketiga ini, tim menentukan bagaimana produk tersebut akan digunakan oleh konsumen, termasuk siapa target pengguna utamanya. Yang keempat itu menentukan titik kontrol kritis CCP, yang itu membentuk tim yang terdiri dari keahlian pangan, teknisi, dan personel lain yang terlibat dalam proses produksi. Tim ini akan bertanggung jawab untuk mengelola sistem. Yang kelima, menetapkan batas kritis untuk setiap CCP, yaitu menentukan batas kritis yang harus dipenuhi pada setiap CCP untuk memastikan keamanan produk pangan. Yang keenam, menetapkan sistem pemantauan CCP, menyusun sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi CCP secara teratur dan memastikan bahwa batas kritis terpenuhi. Dan ketujuh itu menetapkan tindakan korektif untuk setiap CCP, yaitu menyiapkan tindakan korektif yang harus diambil jika hasil pemantauan
menunjukkan bahwa batas kritis pada CCP tidak terpenuhi. Yang selanjutnya itu adalah melakukan verifikasi sistem. Tim HCCP secara berkala mengevaluasi sistem untuk memastikan bahwa semua prosedur berjalan efektif. Verifikasi dapat meliputi audit, uji laboratorium, atau tinjauan dokumen. Yang selanjutnya itu ada validasi sistem HCCP, yang ini memvalidasi sistem ini dengan menguji dan mengevaluasi hasil penerapan prinsip-prinsip utama dalam proses produksi. Yang ke-10 adalah mengembangkan sistem dokumentasi dan rekaman, yaitu membuat sistem dokumentasi yang meliputi rekaman dan dokumen yang diperlukan untuk membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip sistem tersebut dilakukan secara konsisten dan efektif. Yang selanjutnya, tinjauan dan perbarui sistem HCCP secara berkala, yaitu melakukan tinjauan dan pembaruan sistem ini secara berkala dan memastikan bahwa sistem ini tetap relevan dan efektif dalam mengendalikan bahaya keamanan pangan. Yang selanjutnya, melakukan pelatihan dan edukasi bagi karyawan, itu memberikan pelatihan dan edukasi kepada setiap karyawan yang terlibat dalam proses produksi pangan mengenai prinsip-prinsip sistem dan prosedur dalam menjaga keamanan pangan. Yang selanjutnya itu ada contoh penerapan prinsip HCCP. Yang pertama itu di industri pengolahan daging. Penerapan HCCP dalam industri pengolahan daging melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya pada setiap tahap, mulai dari penyembelihan hingga pengemasan produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu ruang penyimpanan daging, pembersihan peralatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang kedua itu industri pengolahan buah dan sayur. HCCP dalam industri pengolahan buah dan sayur melibatkan identifikasi dan pengendalian bahaya yang mungkin terjadi selama proses pencucian, pengupasan, penggilingan, dan pengemasan. Contoh CCP dalam industri ini meliputi pengendalian suhu dan waktu blanching, kontrol kebersihan air pencucian, dan pengendalian kontaminasi silang. Yang ketiga itu ada industri perikanan dan pengolahan seafood. Dalam industri perikanan dan pengolahan seafood, HCCP diaplikasikan untuk mengendalikan bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik yang mungkin terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi produk. Contoh CCP dalam industri ini meliputi kontrol suhu, penyimpanan ikan, pengawasan kebersihan perawatan, dan pengendalian kontaminasi silang. Sekian materi dari pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.